Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita percaya, kita rindu untuk datang ke tempat Tuhan. Walaupun tempat dan waktu membatasi, tapi kita percaya dengan iman kita, Tuhan hadir dimanapun kita berada. Saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan dalam hati kita, Tuhan Yesus, aku rindu Tuhan, aku siap untuk datang kepadamu Tuhan. Pagi hari ini lawat kami Tuhan. Lawat keluarga kami Bapa. Kami mau berdoa buat Indonesia Tuhan. Biarlah di tengah-tengah pandemi yang ada Engkau terus beri kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu buat Indonesia lewat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang luar biasa.
atas Indonesia Tuhan. tercinta. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Engkau lepaskan bangsa kami dari pandemi ini Yesus. Yesus, kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Biar Indonesia kami penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Amin. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
lagi shalom, selamat pagi. Kami percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Allah kita Allah yang hebat. Kalau pagi hari ini kita masih ada di sini, kita masih bernafas, nggak ada yang sesekan, berarti nggak ada yang COVID. Kita semua hebat karena Tuhan kita Allah yang hebat. Amin. Yesus Raja segala raja. Yo, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yeah, Tuhan Allah kita. Amin. Katakan dengan iman, Tuhan Allah kita. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Kita mau katakan, Tuhan kami siap untuk menerima firman-Mu Bapa. Biar firman yang ditaburkan pagi ini boleh memberkati setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, setiap firman yang sudah ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia, tetapi akan mendatangkan berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Dan kami percaya Tuhan, di tengah situasi kondisi Indonesia ini, kami boleh tetap tenang Tuhan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Bapa, Engkau selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga,
segalanya Tuhan, lebih dari segalanya. Biar ini keluar dari dalam hati kita, bahwa kita benar-benar berharap pada Tuhan. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati, ya Tuhan, berada dekatmu.
aku. Haleluya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan sebab kami boleh melihat tangan-Mu yang ajaib yang selalu menopang kehidupan kami. Meskipun di tengah-tengah situasi bangsa yang sedang kami alami Tuhan, pandemi COVID-19 ini Tuhan, tapi kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Bahkan kami yakin Tuhan Engkau membawa kami semakin terbang naik bersama dengan Engkau. Menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami pada pagi ini boleh naik sampai di hadirat Allah, sampai di hadapan-Mu Tuhan, menjadi satu korban yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktunya kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Buka hati kami masing-masing ya Tuhan. Roh Kudus-Mu menerangi hati kami. Roh Kudus-Mu menerangi pikiran kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi ini boleh menjadi berkat bagi seluruh kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih urapan-Mu di atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, pagi yang indah, pagi yang bersuka cita, di mana Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu menyertai hidup kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Matius. Mari buka bersama dengan saya, Matius pasal 8, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin memberikan satu tema dari pembacaan kita pada pagi ini, yaitu kehadiran Yesus memberikan ketenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu cara ya yang dicari atau yang diperjuangkan oleh manusia dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan hidup. Saya katakan mencari kebahagiaan hidup ini bisa menjadi hal yang wajar. Karena sudah pasti setiap orang, siapapun dia pasti mendambakan yang namanya hidup yang berbahagia. Amin. Itu sebabnya saudara sekalian, orang berupaya, orang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan yang namanya hidup yang berbahagia. Dan banyak cara yang mereka lakukan. Banyak usaha yang mereka kerjakan supaya bisa mencapai yang namanya hidup yang berbahagia. Tapi saya mau katakan juga pada pagi hari ini, kita harus menyadari dalam hidup kita bahwa di dalam perjalanan hidup ini tidak semuanya bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Tidak semua yang sudah kita rencanakan itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dalam hidup kita. Meskipun Bapak Ibu Saudara kita ini orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Meskipun kita ini orang yang sudah beriman kepada Tuhan. Ya. Tapi saya mau katakan itu tidak menjamin hidup kita untuk bisa mencapai apa yang semua kita harapkan di dalam hidup kita. Tapi satu hal yang saya katakan pada pagi ini,
kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa kebahagiaan sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan bersama-sama belajar dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-23 demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan dalam ayat sebelumnya bahwa setelah Yesus melakukan mujizat, banyak melakukan mujizat, dia naik ke perahu bersama dengan murid-muridnya. Lalu mereka pergi kemana? Ke Danau Galilea. Yesus naik ke perahu dan murid-murid mengikuti dia. Dan mereka pergi ke Danau Galilea. Lalu kita perhatikan di ayat yang ke-24, dia katakan begini. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Kita berhenti sampai di sini dulu, saudara. Ketika mereka ada di perahu itu, ketika mereka mau menyeberangi danau itu, ayat 24 berkata sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Terjadilah angin ribut di danau itu. Artinya begini, bahwa peristiwa ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Angin ribut yang begitu dahsyat yang terjadi di tengah laut itu belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan sesudahnya. Jadi ini kita perlu ketahui bahwa peristiwa angin ribut yang terjadi pada waktu itu hanya terjadi pada saat itu saja. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, angin ribut yang sedang mereka alami di tengah laut itu, yang menerpa kapal mereka, dikatakan apa? Itu menimbulkan rasa takut yang luar biasa di hati mereka. Itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa yang mencekam hati mereka pada waktu itu. Nah, ini membuktikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang terjadi ini adalah satu peristiwa yang sangat menakutkan, yang belum pernah murid-murid Yesus alami, yang belum pernah terjadi di dalam hidup mereka. Gelombang yang sangat dahsyat yang menutupi perahu mereka. Saya mau bertanya kepada saudara, ketika peristiwa itu terjadi, Yesus ada di mana? Yesus ada di mana ketika gelombang sedang menghantam perahu mereka? Yesus ada di mana? Yesus sedang berada di mana pada waktu itu? Kalimat selanjutnya dikatakan apa? Yesus tidur. Ketika gelombang itu dahsyat, perahu mereka ditimbus oleh gelombang, dikatakan Yesus tidur. Saya mau katakan buat kita sekalian, jangan berpikir satu perahu dengan Yesus itu berarti tidak ada masalah. Saudara, kita jangan berpikir satu perahu dengan Yesus kita bebas dari persoalan, kita bebas dari masalah. Bisa jadi saudara, Yesus izinkan murid-muridnya mengalami peristiwa ini karena Yesus ingin melihat bagaimana kualitas iman dari murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin melihat iman para muridnya yang ada. Sampai di mana kualitas iman mereka. Saudara sekalian, kualitas iman itu bisa terlihat dalam dua hal. Ya, dalam dua hal. Yang pertama, ya, kualitas iman seseorang itu bisa dilihat ketika dia mengalami berkat yang berlimpah. Mungkin tidak ada masalah, sehat, ya, uang banyak, deposito banyak, semua berjalan dengan lancar. Kualitas imannya bisa dilihat di situ. Yang kedua, kualitas iman seseorang itu bisa kita lihat ketika apa? Ketika dia menghadapi masalah. Ketika dia menghadapi persoalan yang silih berganti.
Masalah satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Di situ bisa terlihat. Kualitas iman itu bisa terlihat bagaimana ketika kita ini diberkati Tuhan luar biasa, ketika kita mengalami berkat yang melimpah, apakah hati kita tetap melekat dengan Tuhan atau tidak? Yang kedua, ketika kita mengalami masalah persoalan, apakah hati kita tetap melekat kepada Tuhan atau tidak? Di situ bisa dilihat. Tuhan bisa mengizinkan persoalan masalah terjadi dalam hidup kita, saudara. Ya. Sekali lagi saya katakan itu untuk melihat bagaimana kualitas iman kita. Itu sebabnya ketika Tuhan izinkan masalah persoalan itu datang dalam hidup kita, jangan pernah saudara meninggalkan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan pernah engkau lari dari Tuhan dalam hidupmu. Tapi biarlah hatimu tetap melekat dengan Tuhan. Yakinlah dan percaya bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik. Amin. Yakinlah bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sekalian. Sekali lagi saya katakan buat kita, ikut Tuhan itu bukan berarti tanpa masalah. Justru ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, justru ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh pegang janjinya Tuhan, saudara, maka kita akan melihat di situ. Apakah benar-benar janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita? Dalam peristiwa yang tidak menyenangkan itu terjadi, yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Yakinlah saudara bahwa dalam semua peristiwa, dalam semua kejadian dalam hidup ini, Allah itu ada bersama dengan kita. Amin. Yakinlah Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saya terlalu yakin dan percaya, dalam setiap masalah pergumulan hidup kita, pasti ada berkat Tuhan di situ. Pasti ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Karena Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-25. Saya baca demikian. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Saudara, kalau orang punya masalah, kalau orang punya persoalan, ya, apalagi kalau masalahnya itu besar, persoalannya itu besar, ya, dia merasa tertekan di dalam hidupnya, seringkali orang itu mulai menyalahkan Tuhan. Seringkali orang itu mulai berkata, kenapa begini Tuhan, kenapa begitu Tuhan. Mulai mencari siapa yang salah di sini. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Satu hal yang kita lupa, yaitu kita lupa untuk introspeksi diri kita. Kita lupa untuk mengoreksi pribadi kita, diri kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Hal yang tidak menyenangkan sekalipun, saya mau katakan itu Tuhan tidak pernah salah di dalam hidup kita. Yang perlu kita bangun apa saudara dalam hidup ini? Yang perlu kita bangun adalah kualitas iman kita dan cara pandang kita kepada Tuhan. Itu yang harus kita bangun dan itu yang harus benar di hadapan Tuhan. Mungkin saya sudah pernah sampaikan juga pada jemaat tentang kesaksian seorang bapak, ya. Ada seorang bapak ketika dia kehilangan istri dan anaknya dalam satu kecelakaan, ya. Ketika mereka sedang berpergian, istri dan anaknya meninggal. Secara manusia, mungkin bapak ini bisa berkata, kalau saja aku tahu, kalau saja aku mengerti kecelakaan itu akan terjadi, aku tidak akan mengizinkan istri dan anakku pergi. Kalau saja aku mengerti, kalau saja aku tahu kecelakaan itu akan terjadi. Tapi siapa yang bisa mengerti tentang hidup ini ke depan? Siapa yang bisa memprediksi kehidupan kita 5 menit ke depan, besok, bulan depan, tahun depan, seterusnya? Tidak ada yang bisa mengerti tentang hidup kita ini ke depan. Tidak ada yang tahu. Tapi Bapak ini adalah seorang yang hebat. Ya.
Ketika istri dan anaknya meninggal, bapak ini bisa berkata, aku tahu Tuhan tidak pernah salah. Luar biasa. Dia berkata Tuhan tidak pernah salah. Cara pandangnya kepada Tuhan yang positif inilah yang harus kita bangun di dalam hidup kita, saudara. Dia melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi dia bisa berkata Tuhan tidak pernah salah di dalam hidupku. Kenapa? Karena dia punya kualitas iman yang baik. Dia punya cara pandang kepada Tuhan yang benar. Dan itu juga yang harus kita bangun di dalam hidup kita sekalian. Saudara, kalau kita salah kepada Tuhan, biarlah kita datang kepada Tuhan dan kita minta pengampunan dari Dia. Saya yakin dan percaya apapun yang terjadi kalau kita punya kualitas iman yang baik, kita punya cara yang pandang kepada Tuhan yang baik, maka kita akan tetap berdiri kuat di dalam Tuhan. Kita tidak akan mudah tergoyahkan. Kita bisa lihat contoh di dalam Alkitab, dikatakan Ayub juga mengalami hal yang luar biasa. Tuhan izinkan dia mengalami sakit seperti itu. Istri dan anak-anaknya juga pergi meninggalkan dia. Istrinya mati, anaknya juga, istrinya meninggalkan dia dan anaknya mati semua. Ayub mengalami sakit yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara coba perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan. Ayub berkata, Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Dia berkata Tuhan tidak pernah gagal. Bahkan Ayub menuliskan di dalam kitab Ayub, dia berkata seandainya dia menguji aku, ya, aku akan muncul seperti emas. Luar biasa. Ayub berkata seperti itu. Seandainya dia menguji aku akan muncul seperti emas. Kita bisa melihat di sini saudara bahwa cara Ayub memandang persoalan itu mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Tuhan tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan hidup kita, tapi Dia ingin mendapati kualitas iman yang teruji. Tuhan ingin mendapati kualitas iman yang murni dari setiap kehidupan anak-anaknya. Termasuk saudara dan saya. Tuhan mau kita punya kualitas yang murni, yang teruji di hadapan Dia. Amin. Jadi mari kita belajar akan kebenaran firman ini. Ayat yang ke-26 kita lihat. Ayat yang ke-26 berkata begini. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Ketika Yesus sedang tidur dikatakan, murid-muridnya itu berteriak, Tuhan tolonglah, kita ini mau binasa. Murid-murid minta pertolongan kepada Tuhan, tapi kenapa dia berkata kita binasa? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam ayat yang ke-26, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya, kata Tuhan. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Saudara, kata takut di sini artinya kurang percaya. Labil, murid-murid Tuhan Yesus memiliki iman yang kurang percaya. Memiliki iman yang labil. Murid-murid ketakutan padahal dikatakan Yesus ada bersama dengan mereka di dalam perahu itu. Yesus ada bersama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan hal ini seringkali terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami permasalahan yang berat. Ketika kita mengalami persoalan yang berat di dalam hidup kita. Kita cenderung panik. Kita cenderung takut. Padahal Yesus ada bersama dengan kita. Padahal Yesus ada dekat dengan kita. Kita seringkali melupakan Dia dan tidak mempercayai Dia di dalam hidup kita. Kita masih terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Kita masih terpengaruh dengan apa yang kita dengar.
Dan orang yang masih terpengaruh dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia akan mudah stres. Dia akan mudah putus asa. Dia akan mudah menjadi orang yang kecewa. Bahkan mungkin tidak ada pujian lagi yang keluar dari mulutnya kepada Tuhan. Tidak ada pujian yang bisa diberikan kepada Tuhan. Padahal dengan jelas kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu, kita ini apa? Lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi saudara sekalian, hidup dalam iman itu adalah hidup berdasarkan pada apa yang kelihatan. Tapi pada apa yang tidak kelihatan. Kita memandang segala sesuatu itu, kata firman Tuhan, harus dari kacamata rohani kita. Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi mari kita bangun iman kita di dalam Tuhan. Mari kita bangun kualitas iman kita di dalam Tuhan. Supaya kita memiliki cara pandang yang benar tentang Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Ayat yang ke-26. Ya. Masih dalam kalimat selanjutnya dikatakan apa? Lalu bangunlah siapa? Yesus. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu dan menjadi teduh sekali. Saudara, mari kita perhatikan. Yesus tidak hanya menghardik angin itu. Perhatikan saudara. Kenapa? Karena kalau Yesus hanya menghardik angin saja, angin itu bisa berhenti. Tapi danau itu masih bergejolak. Kenapa bergejolak? Karena ada gempa di dalam danau itu. Sebaliknya saudara, kalau Yesus hanya menghardik danau itu berhenti bergejolak, tetapi angin itu masih bergejolak. Perhatikan baik-baik di ayat 26 ini. Dikatakan di situ, saya baca sekali lagi. Lalu bangunlah Yesus menghardik apa di situ? Angin dan danau. Jadi Yesus menghardik angin dan danau. Angin berhenti bergejolak, danau juga berhenti bergejolak. Dan ketika Tuhan menghardik semuanya, apa yang terjadi? Dikatakan dalam ayat 26 tadi, danau itu menjadi teduh sekali. Amin saudara. Artinya, sebesar apapun kesulitan masalah yang sedang kita hadapi saat ini, saya mau katakan, Yesus sanggup untuk menyelesaikannya. Ketika kita mempercayakan segala sesuatu kepada Yesus, maka Yesus akan terlibat di dalamnya. Dia akan membuat semuanya menjadi teduh. Saya mau katakan saudara, kehadiran Yesus itu memberikan keteduhan. Kehadiran Yesus itu memberikan ketenangan. Kehadiran Yesus itu memberikan kenyamanan di dalam hidup kita. Kebahagiaan, ketenangan tidak bisa kita beli meskipun kita punya uang yang banyak. Tidak bisa. Kebahagiaan pun tidak bisa kita beli meskipun kita punya uang yang banyak. Ketenangan, kebahagiaan itu ada di dalam hati kita ketika Yesus hadir di dalam hidup kita dan ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dan saya mau katakan ketenangan itu bersumber dari Tuhan kita. Seberapa jauh engkau melibatkan Tuhan di dalam hidupmu ketika engkau menghadapi masalah, persoalan, menghadapi pergumulan di dalam hidupmu. Itu yang harus menjadi pertanyaan di dalam hidup kita. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kemampuan kita, jangan mengandalkan apa yang ada pada kita.
Tapi andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Engkau akan melihat bagaimana kehadiran Tuhan itu bisa merubah segala sesuatu menjadi tenang, menjadi teduh, menjadi nyaman, menjadi bahagia. Mari saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan. Kita berserah sepenuh kepada Tuhan karena kita yakin Tuhan yang menguasai segala sesuatunya. Ayat yang terakhir di ayat yang ke-27. Demikian. Dan orang-orang itu, katakan apa? Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ketika Yesus menghardik angin itu, danau itu menjadi teduh sekali. Gelombang itu tidak ada lagi. Murid-muridnya heran dan berkata, siapakah orang ini? Sampai-sampai angin aja itu bisa tunduk kepada dia. Siapakah orang ini sehingga semuanya itu bisa berubah menjadi baik dan tenang? Mereka heran dan takjub melihat Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kuasa Tuhan adalah kuasa yang dahsyat di dalam hidup kita. Kuasanya sanggup mengatasi segala sesuatu. Sebesar apapun persoalan Bapak Ibu Saudara yang kau sedang hadapi saat ini. Percayakan itu kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Dia. Yakinlah bahwa Dia yang mengatur hidup kita. Dia juga Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi. Di tengah-tengah situasi bangsa kita seperti ini saudara. Mungkin ada banyak kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Tapi yakinlah ketika engkau percaya kepada Dia. Ketika Tuhan hadir di dalam hidupmu. Kehadiran Tuhan itu akan merubah segala sesuatu. Engkau mungkin merasa tidak sejahtera. Engkau mungkin merasa takut. Engkau mungkin saat ini sedang merasa mengalami banyak kecemasan di dalam hidupmu. Undang Yesus masuk dalam perahu hidupmu. Undang Yesus masuk di dalam hidupmu, dalam hatimu saat ini. Yakinlah Dia akan meredakan segala sesuatunya. Dan memberikan keteduhan, ketenangan di dalam hidupmu. Amin saudara. Tidak ada yang tidak bisa terselesaikan di dalam Tuhan. Semua bisa terselesaikan ketika kita mengundang Dia. Dan percaya kepada Dia. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu kepada Tuhan pada saat ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengerti segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak bisa mengerti apa Tuhan yang Kau mau di dalam hidupku. Dengan semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi kita yakin dan percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Jalanmu tak terselami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Jalanmu tak terselami. Amin. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu. Haleluya. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata Tuhan, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah
Tuhan rencanamu yang gagal dalam hidup kami. Haleluya. Tiada terduga kasih-Mu. Haleluya. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu, selalu nyata di dalam hidupku akan selalu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanat sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun engkau berada saat ini, jikalau engkau sedang menghadapi masalah persoalan, hidupmu sedang bergejolak saat ini, rumah tanggamu, keluargamu sedang bergejolak saat ini, pekerjaanmu sedang bergejolak, bisnismu sedang bergejolak saat ini, mari engkau datang kepada Tuhan. Undang Yesus masuk di dalam hidupmu, percayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan yang dahsyat itu, tangannya yang besar itu akan turun menolong engkau. Engkau akan ditolong oleh Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat-Nya. Tuhan akan membukakan jalan-jalannya bagi kita. Dan kita akan diberikan yang terbaik oleh Dia saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi ini. Biarlah Tuhan kebenaran firman ini Tuhan menjadi berkat bagi siapapun kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi ini. Dan hamba berdoa Tuhan, apapun yang sedang kami alami saat ini, mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami persoalan masalah, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, yang sedang bergumul dengan pekerjaan, yang sedang bergumul dengan keuangan ekonomi mereka. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau yang akan turun tangan, Tuhan Engkau yang akan menyelesaikan segala sesuatunya. Engkau sanggup menenangkan segala sesuatunya Tuhan, sebagaimana Engkau sudah mengerjakan itu kepada murid-murid-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu besar, Engkau sanggup memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau mendapati kami sekalian Tuhan. Semakin hari kami bertumbuh di dalam kualitas iman yang benar di hadapan-Mu. Kami bertumbuh di dalam cara pandang kami yang benar kepada-Mu Tuhan. Sehingga kami semakin hari Engkau dapati berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita sedang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan disampaikan hambanya Balen. Kita bersyukur kita boleh dikuatkan, dihiburkan, percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri. Dia selalu tangannya terbuka untuk menolong dan memberkati kita. Puji Tuhan. Terus semangat, terus ada pengharapan yang baru dalam Tuhan. Karena Dia akan selalu menyatakan kebaikan kemurahannya bagi orang yang berharap berseru kepada Dia. Haleluya. Amin. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan kepada sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Tanggal 21 hari Kamis ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Akan adakan ibadah jam 5 sore. Kemudian dilanjut tanggal 24 hari Minggu kita akan ibadah jam 8 pagi. Terus dukung doa dalam plan ini sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Mas Oki ini dengan penampilan yang baru.
Ya, dengan gaya yang baru rambutnya tambah ganteng pada ini. Pasti tambah ganteng dia. Terima kasih juga Pak Ponco yang juga mewarnai untuk bergabung bersama-sama pelayanan di musik ini. Tuhan memberkati. Doakan terus pelayan mereka semakin memberkati kita semuanya. Itu aja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang terkasih. Jangan lupa kalau sudah mempersiapkan persembahan, kumpulkan, bisa dibawa ke gereja atau bisa ditransfer ke bendahara kita, Bapak Bambang Sobekti. Tuhan memberkati. Selamat juga bagi teman-teman kita yang ulang tahun dalam minggu sepekan ini, saudari Devi, ya, kemudian Bu Rika, Pak Kristo, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi, sehingga semakin hari akan semakin menikmati kebaikan kasih daripada Tuhan. Demikian juga selamat untuk Mbak Ari. Wah, hampir ketinggalan ya. Selamat ulang tahun untuk Mbak Ari juga. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat, segala puji, segala syukur kami naikkan. Pagi ini Engkau menguatkan kami dengan berita kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan Yesus bersama kami. Bersama Yesus kami melewati waktu-waktu kami. Bersama Tuhan Yesus kami melewati badai kehidupan ini. Bersama dengan-Mu Tuhan Yesus kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebab itu kami terus menguatkan hati kami percaya kepadamu. Engkau Allah yang kami andalkan. Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Tidak ada yang mustahil bagi seorang yang berharap kepada Engkau. Karena Engkau adalah jawaban solusi yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ulang tahun, baik untuk anakmu Devi, untuk Mbak Ari Tuhan, untuk Bu Kristo, Bu Rika, Kristo, Pak Kristo Tuhan. Kiranya rahmat anugerah-Mu atas mereka. Berkat-Mu, kemurahan-Mu atas mereka. Sehingga hari demi hari mereka boleh mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama-Mu. Hari demi hari mereka boleh menikmati kebaikan-Mu. Dan terus bawa mereka untuk semakin mengenal Engkau, semakin intim dengan Engkau. Dan bawalah mereka berjalan di dalam kehendak-Mu, dalam jalan-jalan-Mu, untuk semakin menemukan keindahan dengan Engkau ya Tuhan. Pakai hidup mereka menjadi kesaksian untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya tangan-Mu terulur menolong memberkati negeri ini. Menguatkan seluruh pemimpin-pemimpin kami. Seluruh rakyat bangsa Indonesia. Di dalam menghadapi COVID-19. Kekuatan yang daripada-Mu. Yang memampukan kami menghadapi. Lebih daripada itu Tuhan. Kiranya anugerah-Mu dilimpahkan atas negeri ini. Sehingga COVID ini boleh berlalu meninggalkan bangsa kami. Sehingga kami boleh menikmati kelepasan, kelegaan yang daripada-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh keluarga besar GKI Kasih Setia ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya tangan-Mu yang kuat yang menolong, menopang. Di tengah-tengah pandemi ini, mereka semakin melihat pemeliharaan yang luar biasa. Mereka semakin melihat campur tangan-Mu yang luar biasa, kuasa-Mu yang luar biasa. Justru mereka belum melihat mukjizat-Mu semakin dinyatakan atas hidup mereka, Bapa. Karena kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu berkati pekerjaan mereka, berkati usaha bisnis mereka. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami mengucap syukur. Mari sedang jemaat yang terkasih berdiri bersama-sama, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Terimalah rahmat anugerah Allah yang kita sembah. Terimalah kemurahannya dari Allah Bapa. Terimalah kesembuhan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan, penyertaan Roh Kudus. Sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu.
Raja